Jadi ada pertanyaan dari salah satu netizen di kolom komentar video YouTube di channel gue. Bang, scouting agency gunanya apa ya? Gue udah sempet jawab di sini, tapi selengkapnya kita nonton aja video yang satu ini. Halo guys, welcome di channel Si Paling Football Manager. Buat teman-teman yang baru nemu channel gue, selamat datang. Jadi gue membuat channel video YouTube tips, trik, tutorial cara bermain FM Mobile 2024. Buat teman-teman lama yang udah lama ngikutin, subscriber lama, hello, kita kembali lagi. Terima kasih ya sudah selalu support, sudah selalu komentar, sudah selalu memberikan masukan, saran dan kritik gitu ya. Oke, intinya channel gue ini membuat video-video tips, trik, tutorial cara bermain FM Mobile 2024 ya, macem-macem gitu ya. Abis nonton video yang satu ini, kalian bisa langsung aja ceki-ceki di channel YouTube gue ya. Tonton aja langsung semua sampai habis supaya cepet jago main FM Mobile 2024. Oke guys, langsung aja masuk ke konten videonya. Jadi di video kali ini gue akan membahas tentang apa sih gunanya scouting agency dan bagaimana kita bisa memaksimalkan fitur scouting agency di FM Mobile 2024 supaya kita bisa memaksimalkan pencarian pemain, bisa mendapatkan pemain bagus yang kita inginkan. Oke, untuk masuk scouting agency kita klik lambang kaca pembesar gitu ya, terus di paling bawah itu ada tulisan scouting agency. Nah, kita klik nih ya. Nah, jadi secara sederhana yang dimaksud dengan scouting agency itu jadi kayak semacam daftar pemain yang ada dalam obrolan tongkrongan para scouting gitu ya, para pencari bakat gitu ya, para penilai kemampuan pemain gitu ya, scouting gitu ya. Jadi ini kumpulan daftar-daftar pemain yang ada di wacana atau di tongkrongan para scouting, kira-kira gitu ya. Nah, di sini ada beragam nih menunya nih, senior rankings, youth rankings, from hot list dan cold list. Nah, di dalamnya juga kita bisa lihat ada world, ada national gitu ya. Nah, bedanya apa? Nah, ini gua akan jelaskan satu persatu ya. Jadi kita mulai dari senior ranking. By the way, gue pakai Luton Town ya, salah satu tim terlemah di Liga Inggris, sengaja biar buat konten biar bagus aja. Membuat tim terlemah kita switch jadi tim terkuat di Liga Inggris gitu. Mungkin teman-teman lain juga banyak yang pakai tim lain yang lebih jelek ya, lebih lemah ya. Tim divisi Championship, Seri B, Seri C, Panorama League, terserah lah, bebas gitu, silahkan aja. Ini hanya untuk kepentingan konten saja gitu ya. Anyway, kembali ke scouting agency ya. Jadi pertama kita masuk di fitur yang ini aja dulu, senior rankings. Nah, jadi yang dimaksud dengan senior rankings ini adalah para pemain-pemain yang sudah dianggap senior ya, bukan lagi usia muda, yang berada di obrolan para scouting ya. Jadi pemain-pemain top yang berada di obrolan para scouting gitu ya. Peringkat satunya di sini ada Erling Haaland, Rodri gitu ya. Peringkat tiganya Ederson. Kebanyakan sih ini ya, Manchester City. Nah, ini kita di local league. Local league tuh artinya hanya di Inggris aja, karena gue kan pakai Luton di skupnya Liga Inggris. Jadi ini pemain-pemain top di Liga Inggris yang berada di bawah, bukan di bawah, yang berada dalam wacana radar pembicaraan para scouting gitu ya. Bisa kita lihat di sini daftar-daftar pemainnya semuanya dari Liga Inggris ya. Gitu. Nah, terus kalau kita klik yang bawah ini World, nah ini udah langsung pembicaraannya skala dunia gitu ya. Kita lihat di nomor 1 Erling Haaland, nomor 2 nya Vinicius Junior dari Real Madrid gitu ya. Terus peringkat 7-nya ada Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Terus peringkat 8-nya ada Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Jadi ini pemain-pemain yang bagus yang ada di tongkrongan pembicaraan para scouting yang ada di seluruh liga di dunia gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, next. Berikutnya kalau youth rankings. Nah, kalau youth rankings ini para pemain-pemain muda ya, yang potensial, yang bagus, yang berada di pembicaraan radar para scouting, di tongkrongan scouting ya. Peringkat satunya ada Gavi, ada Jude Bellingham, ada Francisco Pio Esposito gitu ya. Terus ada yang dari Dundee United nih. Wah,
menarik juga nih, langka-langka ya, jarang-jarang. Gitu. Terus kalau kita klik nasional di bawahnya ya sama, ini skupnya nasional gitu ya, sekitar di Liga Inggris saja gitu. Oke, next berikutnya from hot list. Nah, disinilah ada nama pemain-pemain gue. Jadi kalau scouting yang from hot list itu artinya adalah scouting daftar pemain yang performanya sedang menanjak ya, sedang bagus, average ratingnya lagi tinggi. Gue ambil contoh nih, pemain gue nih nomor 1, Amine Gouire. Dia di Luton ya. Nah, bisa kita lihat pojok kanan bawah average ratingnya 8,18. Gokil nggak tuh? Jadi dia mainnya emang lagi bagus banget nih. Habis cetak 2 gol, 1 gol, 5 gol tuh. Jadi ratingnya tinggi. Karena dia ratingnya tinggi, dia masuk hot list. Jadi lagi bagus mainnya ya, performanya lagi bagus. Kita bisa lihat peringkat 2-nya Carlos Alcaraz juga kita lihat di pojok kanan bawah. Average ratingnya juga bagus 7,54 gitu ya. Dia sudah main 11 kali, cetak gol 5 gitu. Jadi dia masuk radar tongkrongan pemain yang hot list gitu ya, yang lagi bagus. Kayak ini peringkat 6 nih pemain gue juga nih, Helder Costa. Average ratingnya juga bagus tuh 7,42. Ya, selama dia bermain di tim gue cetak 4 gol, assist 14 gol. Ya lumayan kan? Dan gue beli dia free transfer, gratis. Dia pemain gratisan, nggak perlu biaya transfer sama sekali gue belinya. Gitu guys. Hot list yang skala nasional ya. Terus kalau sekarang gue klik World. Nah, ini yang skala dunia ya, dan tetap peringkat satunya gue Amine Gouire karena emang bagus banget sih, average ratingnya 8,18, lebih tinggi dari Ciro Immobile ya, peringkat 2 nya 7,4 gitu. Terus setelah hot list ada cold list. Nah, ini kebalikannya dari hot list. Jadi ini daftar pemain yang performanya lagi nggak bagus, average ratingnya lagi rendah gitu ya. Peringkat 1 ini ada Matteo Rover. Kita lihat di pojok kanan bawah itu average ratingnya hanya 5,86. Jadi dia lagi jelek mainnya gitu. Nah, terus ini juga peringkat 2-nya ada Daniel Kofi-Kiereh. Average ratingnya juga cuma 6,63 gitu. Nah, ini bisa kita klik juga ya, ini yang skala dunia. Kalau skala nasional di Liga Inggris ternyata datanya nggak cukup banyak gitu ya. Jadi hanya ada di skala dunia. Nah, pertanyaan berikutnya, terus ngaruhnya apa sih scouting agency ini buat kita cari pemain? Ngaruhnya ya mempermudah kita aja gitu ya. Kalau misalkan nyari pemain yang lagi bagus-bagus, yang hot list, di sini nih yang performanya lagi bagus. Jadi pas kita transfer, kita pindah beli ke tim kita, biasanya performanya bisa langsung ngikutin, langsung tetap bagus gitu, karena di musim sebelumnya masih keren gitu permainannya gitu. Dan yang hotlist ini mungkin kalau ditransfer jadi mahal karena dia permainannya kan lagi bagus tuh. Pasti timnya nggak mau jual murah dong, dijualnya mahal gitu ya. Nah, kalau codeless sebaliknya, mungkin status aslinya tuh oke ya, lumayan bagus gitu ya, tapi karena dia lagi mainnya jelek, jadi mungkin ditransfernya bisa murah gitu. Dan jadi tantangan kita juga untuk membuat dia bermain bagus di musim berikutnya, karena di musim sebelumnya kan dia mainnya jelek gitu. Jadi seperti itu guys. Nah, kalau senior rankings ya kita udah tahu semua lah. Jadi pemain-pemain top dunia yang ada di obrolan para scouting ini ya itu juga orang yang kita sudah ngerti gitu. Begitu juga dengan youth. Nah, youth ini kita nyari pemain muda yang lagi bagus, lagi jadi omongan di tongkrongan scouting. Dan surprisingly gue nemu yang lumayan nih, Omari Keliman ya, dengan usia 19 tahun 18 juta ya, dengan status seperti ini ya lumayan juga, not bad. Mungkin gue akan masuk juga nih ke scout player. Jadi seperti itu guys. Jadi rasanya itu aja video gue kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar. Boleh seputar ini, boleh seputar pertanyaan yang lain. Gue akan bantu coba jawab sebisa gue ya. Terus like juga video ini, terus subscribe juga channel ini supaya kalian bisa selalu terinfo dengan video-video terbaru, tips dan trik tutorial cara bermain FM Mobile 2024 dari channel gue ini. Terus share juga ke teman-teman kalian sekiranya ada temen yang lagi main FM Mobile 2024 juga butuh informasi soal ini. Oke, itu aja dari gue, sekian dan terima kasih.
Gue tutup dengan pantun. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.